Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Berkisah. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari FK Uner dan RSUD Dr. Stomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Alfiano Satria Wibawa sebagai host pada kegiatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang dokter juga bisa berlaga di lapangan hijau. Yang tentunya di sini saya juga tidak sendirian dan didampingi oleh narasumber kami, yaitu dokter tim dari kesebelasan besar di Indonesia dan juga di Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Beliau adalah Dr. Ahmad Ridhoi. Kita langsung sapa beliau pada hari ini. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu dok. Halo, Assalamualaikum Dokter Alvino. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dokter juga baik kabarnya? Baik dok, insya Allah, alhamdulillah, baik, sehat. Jadi kita hari ini akan membicarakan mengenai tentang dokter tim ya dok ya? Yes. Dan banyak mungkin teman-teman di sini yang belum mengetahui seperti apa dokter tim dan kerjanya nanti kita di tim ini seperti apa ya dok ya? Kalau dokter Ridho di Persebaya Surabaya, kalau saya di tetangganya dok. Yes, Dokter Alvino ini di tetangga Surabaya ya, Sidoarjo. Yes. Deltras. Di Deltras Sidoarjo di Liga 2. Oke. Moga-moga kita ketemu tahun depan dok ya di Liga 1. Amin. Saat ini mungkin masih banyak kita yang belum tahu tentang ranah kerja dokter umum ya dok, dan masih belum terpikirkan dokter umum tidak melulu di IGD juga, tidak melulu juga langsung sekolah ambil spesialis misal seperti itu. Mungkin ada karir-karir yang bisa teman-teman tekuni di sini, teman-teman lanjutkan di sini, seperti contoh adalah dokter tim yang memang kadang kurang umum ya dok ya untuk teman-teman di FK, dan mungkin teman-teman di sini perlu gambaran lanjutan tentang dokter tim itu seperti apa. Jadi yang ingin saya diskusikan di sini dok, yang pertama adalah menurut dokter Ridho sendiri, dokter tim profesional sepak bola itu seperti apa dokter? Jadi untuk keberadaan dokter di tim sepak bola profesional itu juga memang mutlak ya. Kenapa? Karena berkaca dari dulu kan ada kejadian tuh, mungkin tahun 2010-an ya, yang saat itu ada salah satu tim sepak bola Jawa Timur yang kipernya waktu itu ada benturan. Dan ternyata penanganan cepatnya itu mungkin masih kurang ya, karena memang kesiapan atau dari timnya sendiri itu mungkin masih kurang, dan akhirnya setelah kejadian itu peraturan dari liga itu mewajibkan tidak hanya fisioterapi ataupun massage, tapi juga dokter tim itu juga sangat penting perannya di dalam sepak bola itu sendiri. Kalau di tim Persebaya ya, timnya dokter Ridho sendiri, kira-kira yang dilakukan dokter tim itu apa saja dok? Maksudnya ruang lingkupnya kita sebagai dokter umum atau dokter tim di sana seperti apa? Semisal kita, kalau di Deltras kan tetap ya biasanya ngeceki pemain ya dok ya. Kalau ada yang cedera, kalau ada yang sakit, atau waktu latihan mungkin teman-teman membutuhkan nutrisi tambahan seperti cairan-cairan elektrolit dan lain sebagainya. Kalau di tim dokter Ridho sendiri seperti apa dok ruang lingkupnya? Ya kurang lebih sama ya. Kita kan memang bekerjanya di tim profesional sepak bola, yaitu yang pertama memang tugas kita adalah menjaga performa atlet itu tetap pada kondisi fit. Kenapa? Karena jadwal yang padat maupun intensitas latihan yang tinggi. Jadi kita memang harus nge-follow up satu persatu dari pemain itu, mulai dari nutrisi, bagaimana dia mengatur pola istirahatnya, kemudian juga untuk apa ya istilahnya ya, kita mensupport lah bagaimana caranya atlet itu membutuhkan mungkin suplemen vitamin dan lain-lain, itu kita memang bantu di situ. Dan juga selain support dari atlet itu sendiri, pasti yang kalau ada penanganan cedera ya, itu kita pasti yang lebih berkolaborasi sih sama fisioterapi, nggak mungkin kita sendiri yang ngerjakan. Ya, jadi intinya kan kita kalau ketika di suatu tim itu kan emang kerja secara tim ya dok ya, dengan tenaga kesehatan yang lain di sana. Dan tentunya dengan staf pelatih juga kita sering berkoordinasi juga ya dok. Benar. Seperti itu. Jadi begitu gambaran kira-kira di dokter tim. Mungkin masih gambaran singkat ya dok. Setelah ini kita nanti akan menjabarkan lebih lanjut juga.
Ngomong-ngomong, sebelum kita menjabarkan lebih lanjut tentang ruang lingkup dan bagaimana pekerjaan kita sebagai dokter tim, eh, mungkin dokter bisa menceritakan, Dok, bagaimana dokter bisa menjadi dokter tim di sebuah tim yang besar. Kan kita tahu Persebaya juga di Liga 1, suatu tim yang besar di Indonesia, punya sejarah yang panjang, punya basis supporter yang kuat. Nah, bagaimana, Dok, kok bisa menjadi bagian dari suatu sejarah di Persebaya untuk menjadi dokter timnya di situ? Oke, awal mulanya kan memang saya kan asli Surabaya ya. Iya, Saya Dok. juga bonek bisa dibilang. Dan waktu awal saya masuk ke dalam tim itu karena ini dulu tuh fisioterapi dari fisioterapi dari Persebaya sendiri itu ternyata orang UNER. Namanya boleh saya sebutkan ini namanya? Boleh, boleh, Dok. Namanya Anggara Samudra. Oh iya. Nah, dia tuh memang alumnus UNER, kemudian ketika dokter sebelumnya itu cabut dari Persebaya, di situ kan ada ibaratnya kan ada lowongan kosong. Kemudian si Samudranya ini chat saya waktu itu, Dok, lagi kosong nggak? Ini Persebaya lagi butuh dokter gitu. Terus saya ya karena memang passionnya di Surabaya dan saya sangat cinta sama Persebaya ya, saya nggak pikir dua kali lah, saya langsung mengiyakan. Akhirnya bertemu dengan Pak Manajer waktu itu, kita ngobrol soal untuk bagaimana kita nanti kerjanya bagaimana dan lain sebagainya itu ya akhirnya saya mulai kerja di Persebaya hitungannya 2 tahun ya, ini tahun kedua. Kedua. Jadi selama 2 tahun itu ya banyak banget ilmu yang didapat yang baru, kemudian relasi-relasi yang lain juga bisa bisa kita dapatkan seperti itu. Suka dukanya seperti apa, Dok, kira-kira? Kalau suka dukanya selama hampir 2 tahun ini banyak sih ya. Kita bahas sukanya itu ya kita ketemu orang baru, pelajaran baru, terus kayak tantangan-tantangan baru, seperti itu sih. Jadi kita lebih paham bagaimana sih kita bisa membikin atau mencetak atlet itu yang kan sekarang kan kebanyakan olahraga kan menggunakan sport science ya. Iya. Nah, jadi kita tuh bagaimana mempersiapkan atletnya ini bisa apa ya? Bisa seimbang dengan apa yang dia pengen dan apa yang harus dicapai oleh tim itu tersebut. Sukanya ya itu, jadi kayak ada challenge baru buat kita. Kalau dukanya ya pastilah kita semua ingat tragedi Kanjuruhan ya. Iya, Itu menurut Dok. saya itu duka Ya, buat saya. itu yang ingin saya tanyakan juga tadi Iya. sebenarnya, Dok. Mungkin ceritakan ke tragedi waktu itu seperti apa gitu, Dok. Benar-benar. Itu jadi kan memang itu derby laga pertandingan Jawa Timur ya, Iya. antara Persebaya lawan Arema waktu itu. Kita main di Arema, kita ya namanya tim sepak bola kan kita berharap untuk menang ya. Iya, betul, Dok. Di sana Pak Manajer juga ngasih motivasi gimana kayak ini kalian mau menang atau kalah. Di sini titik baliknya. Ketika kamu menang ya pasti semua akan akan gembira. Kenapa? Karena itu mungkin bakal jadi sejarah dan beneran memang bisa jadi sejarah. Tapi sejarah menurut saya ini sejarah kelam, tidak untuk diulang. Dan dukanya apa? Ya akhirnya banyak supporter yang meninggal. Meninggal di situ. Dan di situ keberadaan tim juga wah sangat mencekam sih waktu itu. Kenapa? Karena setelah pertandingan tim pengamanan dari TNI Polri itu udah langsung kayak selesai pertandingan ini kemungkinan rusuh, kalian harus langsung dievakuasi masuk Rantis kemudian dipulangkan ke Surabaya. Itu sih dukanya. Dukanya. Waktu itu kejadian itu ya, Dok ya. Perasaan dokter sebagai dokter seperti apa, Dok? Apa dokter masuk ke dalam rantisnya juga atau membantu? Kan saya dengar-dengar ada yang tertinggal di sana, Dok. Atau membantu korban-korban di sana. Itu seperti apa, Dokter? Jadi gini, karena memang sekalipun saya dokter ya, kita dokter ya, kan Iya, Dok. memang kalau memang ada bantuan kan kita sebisa mungkin untuk membantu. Tapi karena saya juga membawa nama tim Persebaya ya, mau nggak mau kita juga ikut dievakuasi. Memang ada beberapa waktu itu dari operasionalnya Persebaya itu sempat tertinggal karena memang kita dipisah antara official dan seperti kayak operasional itu dipisah. Terus perasaan saya waktu masuk Rantis itu, wah saya mikir, wah ini nggak balik Surabaya ini. Gimana ya, kita keluar Rantis pun itu kita nggak gerak hampir selama mungkin 1 jam 2 jam. Kita nggak bergerak sama sekali, karena ribuan massa itu udah benar-benar chaos di sana. Udah mikir anak istri ya, Dok ya, waktu itu? Pasti udah mikir, aduh aku pengen cepet pulang ini aku Iya. gitu. Mengeri ya, Dok ya? Ngeri banget. Ngomong-ngomong soal
suatu dokter tim ya dok, tentunya kan ada kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki dalam menangani tim ya dok ya. Kalau menurut dokter Rido sendiri kemampuan yang harus kita miliki ketika kita menjadi dokter tim itu seperti apa dok? Kemampuan yang bisa kita miliki ya sebenarnya basic dokter pun sudah cukup menurut saya, dengan cara kayak basic life support, bagaimana kita penanganan pertama saat di lapangan. Kenapa? Karena kan kita kan olahraga kita kan benar-benar full contact ya. Yes, Full contact. betul. Latihan maupun pertandingan tuh benar-benar full contact dan kita harus siap siaga tuh. Apapun cederanya, apapun kontaknya, kita yang jelas penolongan pertama yang harus kita lakukan. Yes, apalagi kalau pertandingannya ini intensitasnya sangat tinggi ya dok ya. Yes, Misal benar. perebutan gelar juara atau perebutan poin yang rivalitas gitu ya, pasti dokter tim ini rasanya juga kayak kerjanya lebih berat lagi dok ya, lebih ngos-ngosan ya kan rasanya. Benar-benar, apalagi kalau kita memang ketemu tim yang rival lah, kan kita kan pasti pemain kan juga termotivasi untuk menang. Bagaimana caranya, dan kalau memang itu pertandingannya berlangsung keras kan kita juga deg-deg ya. Betul Gimana betul. kalau, aduh ini kalau ada cedera atau dan lain sebagainya, kita Iya. pasti juga harus mikir itu. Apalagi jadwalnya pun kadang juga mepet kan dok. Ya seperti saya sekarang di Deltros ini juga mepet sekali dok Iya, jadwal. benar. 5 hari, 6 hari langsung main. Itu kan juga untuk pemain rawan juga dok. Ya benar, memang selain jadwal padat ya pemain diharapkan bisa jaga kondisi secara mandiri. Kenapa? Karena mereka kan juga mereka yang paham sama badannya sendiri. Oke. Soal-soal ngomong-ngomong soal ini dok, soal menjaga kondisi ya dok ya. Tentunya kan pemain atau atlet itu kan perlu nutrisi ya dok, nutrisi yang cukup. Eh, Nutrisi yang baik untuk atlet dalam pandangan dokter Rido dan mungkin dari literatur yang udah kita baca, yang dokter Rido baca itu seperti apa dok? Misal dari makanannya, apakah memang harus banyak protein, apakah harus gizi seimbang, karbo, protein, lemak, sayur, buah, itu harus seperti apa? Gitu. Jadi untuk penanganan gizinya ya, gizi pada pemain ini memang cukup unik. Kenapa? Karena dari semua pemain itu nggak sama. Jadi kan ada yang memang ada satu pemain itu fokus untuk membesarkan ototnya, ada yang pemain-pemain muda. Kemudian ada satu lagi yang untuk menjaga performanya dengan cara ini badan sudah oke nih, tinggal bagaimana cara menjaga. Dan itu memang untuk apa ya? Untuk dari pemainnya sendiri itu memang kita sudah sediakan dari Persebaya pun untuk suplemen-suplemen makanan, terus vitamin, sekalipun itu kan kita kan juga tinggalnya kan di mes ya. Kita pasti menjaga benar nutrisi apa yang didapat oleh pemain. Jadi kita memang juga mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena gak bisa dipukul rata juga. Itu balik dari pemainnya. Pemainnya kalau misalnya memang dia butuh suplemen tambahan lagi yang di luar dari apa yang kita sediakan, itu kita pasti support untuk hal itu. Seperti contohnya kayak whey protein, terus ada beberapa suplemen-suplemen yang memang bisa berguna untuk masa ototnya dia, itu kita sediain semua. Posisi pemain dok, itu pengaruh nggak dok dalam pemberian nutrisi dan juga dalam pembentukan massa otot? Misal pemain belakang membutuhkan kekuatan, atau mungkin misal pemain tengah yang mungkin butuh sustain sepanjang pertandingan karena kan dia lebih maju mundur. Itu pengaruh nggak dok dalam pemberian nutrisi? Dalam pemberian nutrisi yang jelas ya memang pengaruh juga ya, karena gitu ya. Kenapa? Karena tiap individu itu berbeda. Bagaimana cara dia merespon apa yang dia dapat sama apa yang dia nanti bakal bakar di dalam pertandingan itu beda-beda. Seperti itu. Nah, ini kan baru-baru ini kan lagi viral dok. Ada pemain kita yang viral lagi makan Indomie ya dok ya. Oh, pemain timnas itu ya. Iya, pemain timnas. Mungkin sedikit mendiskusikan aja nih dengan dokter Rido. Sebenarnya untuk atlet sendiri itu apakah diperbolehkan ya dok ya makan mie? Karena beberapa literatur yang saya baca pun sebenarnya mereka bilang bahwa mie itu justru salah satu sumber karbohidrat yang paling cepat diserap oleh tubuh sehingga lebih cepat juga untuk menghasilkan energi dok. Mungkin sama halnya dengan nasi atau mungkin kita lihat kentang juga mungkin seperti itu. Kalau dari pandangan atau dari beberapa yang dokter Lido baca itu seperti apa dokter pandangannya? Jadi gini ya, memang mie instan ya. Terutama ini kita akan membahas mie instan. Sebenarnya apapun yang berlebih itu tidak baik sebenarnya. Jadi kalau memang para atlet mungkin dia itu
apa ya, lagi pengen mengkonsumsi mie instan, sebenarnya tidak masalah. Buat saya itu tidak masalah, dan sebenarnya juga buat pemain pun tidak masalah, asalkan tidak berlebihan. Misalnya dia seminggu sekali, it's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya yang berbahaya di mie instan itu yang pertama kan MSG-nya. MSG, micin ya dok? Iya, micin. Micin itu memang berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Kalau tidak berlebihan dan hanya sesekali, menurut saya sih nggak masalah. Jadi kalau case-nya ini untuk pemain, sebenarnya nggak masalah kan? Ya tahu sendiri ya kalian ya. Mie instan, apalagi salah satu brand kan, itu kan memang katanya orang itu kan mood booster ya. Jadi kalau misalnya dia lagi bete, terus dia makan mie instan, dia bisa good mood lagi, ya mood it's okay, asalkan tidak berlebihan. Kayak coklat, seperti halnya coklat itu juga Yes. mood booster ya dok? Bener, coklat. Jadi setiap kali kita pertandingan pun kan kita selalu menyediakan coklat. Kenapa? Biar dopamin dari pemain ini terpompa dan akhirnya enjoy di dalam Yes. pertandingan, nggak stres. Saya juga belajar dari dokter Rido ini teman-teman untuk pemberian coklat buat pemain ya. Yes. Karena memang ternyata memang kalau saya lihat sih emang mempengaruhi juga sih mood pemain. Jadi mereka jadi lebih enjoy dalam bermain, lebih tidak gampang tertekan. Jadi memang memberikan pengaruh itu ya pemberian coklat untuk pemain sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Nah, sebelum kita mulai kompetisi nih dok ya, itu kan pasti akan ada medical check up dok. Dan salah satunya dari AFC pun memberikan kita lembar yang namanya pre-competition medical assessment atau kita singkat PCMA atau PCMA. Nah, seberapa penting sih dok setiap PCMA dalam menyiapkan sebuah tim dalam berkompetisi? Maksudnya lembaran itu yang kita isi itu seberapa penting untuk menyiapkan tim dalam satu musim kompetisi ini dok? Ya, jadi memang untuk medical check up kita ya bagi sebuah tim profesional, apalagi memang tim besar. Jadi lembar PCMA yang dari AFC itu emang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu track recordnya dari pemain ini yang mungkin kita bakalan transfer musim depan. Kenapa itu? Kenapa penting? Karena riwayat cedera itu kan juga kita harus mewaspadai ya. Di Liga Indonesia sendiri tahu sendiri padat yang pertama dan intensitasnya Physical, keras. ya, dok. Terus juga Physical ya dok ya? physical banget lah intinya, dan Kecepatan. perjalanan dari sebuah tim home dan away itu kan juga Jauh. Dok, iya. Kalau Liga 2 kan kemarin terakhir sampai di Papua juga ada kan? Iya, ada Nah, kemarin. Dari situlah kita bisa belajar gimana kalau pemain itu memang bagus dari segi fisik maupun riwayat dari cederanya, itu bisa dipertimbangkan untuk memang oke, ini bisa kita rekrut. Kalau memang dia ada beberapa histori cedera yang menurut kita, dan kita pasti diskusikan sama pelatih, pemain A ini ada riwayat cedera ini tapi sudah sembuh, tapi nanti kemungkinan untuk kambuh lagi kan juga pasti ada. Nah, di situ kita bisa kelihatan di PCMA-nya itu kekuatan ototnya maupun dari apa ya, riwayat dari cedera itu bagaimana progresnya, itu biar dari PCMA itu pasti kelihatan. Jadi emang sangat penting ya dok ya, sepenting itu. Karena memang juga untuk menjaga keberlangsungan suatu pemain itu dalam kompetisi gitu ya dok ya. Benar. Lalu kemudian ketika ada pemain di lapangan dok, itu kan pasti pemain itu kan ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi cedera dok. Karena memang kita tahu Liga Indonesia sendiri seperti apa dok ya, kompetisinya padat. Lalu tadi di Dr. Rido juga fisik harus kuat juga, dan pemain-pemain kan juga mengandalkan kecepatan, mengandalkan fisik juga, sering tabrakan juga. Nah, ketika ada pemain terjatuh di lapangan dok dan sedang mengalami cedera, kira-kira tata cara penanggulangan cederanya seperti apa dok? Baik itu cedera yang ringan, sedang ataupun yang berat. Mungkin supaya teman-teman di sini ada gambaran juga nih yang ingin masuk dokter tim, jadi biar bisa lihat, maksudnya biar bisa tahu nanti kalau di lapangan itu dokter tim itu harus seperti apa. Dan tentunya pasti ada apa ya, kita kalau ke lapangan pasti ditemani fisioterapi ya dok ya. Jadi pasti ada koordinasi antara kita dan juga fisioterapi ataupun staf medis lain yang mendampingi gitu dok. Jadi untuk penanganan pertama di lapangan ya, yang jelas kan memang olahraga kita kan fisik, benturan-benturan. Yang pertama kita cek adalah ya, pertama ya pasti dari kesadaran ya. Kesadarannya dia itu baik, terus kemudian kita lihat dari tempat benturannya. Kalau misalnya benturannya memang terlihat langsung bengkak, itu kan berarti kan ada sesuatu di sana. Jadi kita memang harus segera ngopeni istilahnya. Apa itu ngopeni itu kayak
merawat iya. sebisa mungkin, Mendampingi ya dok ya ya? mendampingi sebisa mungkin di dalam lapangan. Kenapa? Karena nggak mungkin kan ketika ini bengkak terus dia ditarik keluar, terus kemudian ketika dia udah nggak bengkak lagi mungkin beberapa menit kemudian dia masuk lagi, kan tidak mungkin. Pergantian pemain kan tidak mungkin. Jadi sebagaimana kita bisa mengkondisikan ketika ada benturan itu pun kita konfirmasi ke pemainnya, ini kamu apa yang kamu rasakan, terus dari tanda-tanda gejala klinis yang ada, dia ini masih bisa dipaksa apa enggak dalam pertandingan itu. Kalau memang bisa seakan dipaksa, silakan main. Kenapa? Karena memang itu kan kebutuhan tim. Tapi kalau memang ini menurut kita juga kayak ini enggak bisa, ini udah robek, misalnya robek grade 2 atau mungkin fraktur, itu kan sangat tidak mungkin untuk dilanjutkan. Ataupun ada cedera kepala yang sampai dia pingsan, ataupun ada bahasa awamnya bocor kepala, kan itu kan juga sangat harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena mengingat pertandingan kan juga 90 menit lebih tuh sama injury time-nya. Di situ bisa nggak sih orang itu atau pemain itu bertahan sampai 90 menit, kan kita yang menentukan. Selain itu juga kita koordinasi sama fisio maupun pelatih dalam arti kalau ke pelatih itu ya ini replacement diganti apa enggak, kan itu dari kita juga. Seperti itu. Lalu untuk mencegah terjadi cedera pada olahraga dok, pemanasan yang baik itu harus seperti apa? Gitu. Oh ya, untuk yang jelas memang untuk menghindari cedera kan itu lebih ke pelatih fisik sih sebenarnya. Mempersiapkan ke pemain itu, alhamdulillah pelatih fisik kita, Coach Ali itu juga baik banget untuk mengawali dengan aktivasi otot, terus kemudian persiapan untuk pre-match, pemanasan warm up itu, kemudian saat pertandingan pun kan juga yang duduk di bench kan duduk nih, tapi kita memang secara waktu itu bukan secara waktu, secara berkala pemanasan. Jadi menghindari ketika sewaktu-waktu diganti otot itu udah siap. Iya. Seperti itu. Nggak kaget ya dok? Nggak kaget, benar. Memang kita ketika melakukan suatu penanganan dengan pemain ya dok ya, apalagi dengan latihan fisik juga harus melibatkan sport science memang di dalam dok ya. Harus jadi pengetahuan tentang sains juga bagi para pelatihnya dan juga para dokter timnya dan seluruh staf yang lain juga. Kita juga sering kali dok ya, kita kan mengompres es ya kalau misalnya kita main ada pemain yang cedera. Istilahnya kalau yang kita dapat dulu kan rice. Lalu ada juga disemprot cairan dok. Nah sebenarnya semprotan cairan itu isinya itu apa aja ya dok ya? Maksudnya seberpengaruh apa terhadap untuk mengurangi lah dok, mengurangi angka nyeri dari para pemain yang cedera itu. Kalau untuk yang rice kan memang itu kan kompetensi kita ya untuk bagaimana merawat pemain, mengkondisikan pemain juga kalau ada benturan ataupun cedera. Untuk yang kita semprot biasanya itu kloretil sih, itu isinya kloretil. Itu fungsinya apa? Untuk meredakan nyeri sesaat, tapi itu kalau menurut saya sesaat yang bisa kita semprotkan ke bagian yang pemain itu merasa sakit, sehingga pemain itu bisa melanjutkan pertandingan tanpa harus merasa kesakitan. Kurang lebih sih seperti itu kalau yang manfaat dari kloretil spraynya itu. Jadi hanya untuk mengurangi pada saat itu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau emang efeknya udah habis, terkadang untuk yang cedera parah itu kan juga akan kerasa lagi ya, timbul lagi. Jadi makanya kayak itu hanya sesaat dan memang kalau memang ketika sesaat itu hilang kan ya sudah selesai. Tapi kalau memang ketika disemprot sensasinya sudah hilang tapi tetap masih ada rasa sakit, ya kita harus lakukan rice itu. Itu penting juga ya press untuk menangani gitu. Tapi kadang kan emang ketika tim membutuhkan kan juga kadang pemain yang cedera pun ya harus kita kasih ya dok ya. Istilahnya kita kasih penanganan obat lah atau apa supaya mereka pas main juga enggak sakit ya. Pernah enggak dok melakukan hal itu? Maksudnya ketika ada pemain yang cedera tapi memang ya sebenarnya nyarinya kan misal pemain ada kontusio nih dok, kontusio atau memar di bagian tulang ya. Pemain itu sebenarnya masih bisa main, cuma ketika main dia akan merasakan nyeri secara terus menerus. Nah ketika saat match pertandingan itu disarankan nggak ya dok kita memberikan obat injeksi pereda nyeri supaya pemain waktu pertandingan itu tidak merasakan nyerinya gitu dok? Jadi sebenarnya itu kan memang strategi kebutuhan tim dari pelatih ya. Ketika pemain itu memang sangat dibutuhkan, sedangkan dia itu
recovery dari cederanya itu belum 100%, ya mau nggak mau kita bakal melakukan itu, bakal melakukan ibaratnya kayak kita support dengan hal seperti itu. Jadi itu untuk penting nggaknya ya sangat penting. Kenapa juga mental pemain kan juga di sini kan dipertaruhkan ya. Kenapa? Karena ketika pemain itu ngerasa, waduh aku masih cedera nih, sedangkan dia dibutuhkan oleh tim, itu selain kita support dengan medicine atau obat, itu juga berpengaruh juga mental pemain itu sendiri. Kalau memang dia cederanya mungkin skala nyerinya 3 lah ya, itu kan masih bisa dipaksa sebenarnya. Nah, dengan mental pemain yang bagus, skala nyeri 3 itu nggak ada apa-apanya, jadi dia bisa main. Pasti kalau kita dari dokter, dari tim medis pasti akan support. Bagaimana caranya pelatih jika meminta pemain ini main, kita siapkan untuk main seperti itu. Ya. Apalagi kalau emang itu pemain yang dibutuhkan ya untuk Ya, tim gitu dok ya. benar. Ketika ada pemain yang cedera dok, kita kan juga sebagai dokter tim kadang kan harus nemenin juga ya dok ya. Ketika maksudnya enggak ada peralatan yang bisa dilakukan untuk memeriksa pemain, seperti misalnya harus foto, lalu harus MRI atau harus sebagainya. Dokter tim itu mendamping nggak ya dok kira-kira untuk kasus-kasus pemain seperti itu? Maksudnya mendamping untuk periksa ke rumah sakit atau ke dokter spesialis terkait gitu? Ya. Untuk hal tersebut sih hukumnya wajib ya. Kenapa? Karena kan kita yang tahu kondisi di lapangan, dan kita bagaimana cara mengkonsulkan ke teman sejawat kita yang lebih ahli di radiologi, mungkin yang memang kita kalau membutuhkan imaging, terus kalau memang dia butuh istilahnya ya, penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis yang lain, jadi kita biar bisa menyampaikan. Kenapa? Karena kan beberapa pemain kan juga mungkin tidak mengerti, tidak paham bagaimana cara menyampaikan cederanya. Kita yang lebih mengerti. Jadi memang lebih kolaborasi sih antara kita, kan juga nggak mungkin kerja sendirian di tim sepak bola ya, terutama fisioterapi juga sangat penting. Di Persebaya kan fisioterapi kita namanya Dani Maulana, dia juga kerjanya sangat bagus. Dia selama ini sama kita tuh ya kerjasama sih, kayak dok ini seperti ini cederanya, terus saya juga akan ngeplan bagaimana nanti untuk pemeriksaan penunjangnya, ataupun kalau memang dibutuhkan konsul ke spesialis yang terkait ya, jadi lebih enak menjembataninya itu lebih enak. Seperti itu. Jadi emang sepenting itu juga ya dok ya, kita pasti mendampingi dan peran kita dalam penanganan cedera atau pokoknya penyakit-penyakit yang lainnya ya dok ya. Lalu untuk kita bicara lagi kembali lagi ke nutrisi ya dok ya. Misal vitamin lah, kita sekarang membicarakan tentang vitamin. Kita kan sering nih dok, ketika di satu tim itu ada pemain yang membutuhkan vitamin ya. Contohnya adalah vitamin B kompleks. Nah, peran dari vitamin B kompleks sendiri dok dalam menunjang performa pemain di lapangan seperti apa? Apalagi kan ada beberapa pemain memang kalau sebelum main, misal H-1, H-2 itu kadang-kadang juga rame-rame dok ya, ingin suntik ke kita untuk dikasih vitamin. Nah, itu sepenting apa sih dok vitamin itu dalam menunjang performa atlet di lapangan? Selain dengan vitamin-vitaminnya lain seperti kalsium lah untuk kesehatan tulangnya atau vitamin D. Nah, itu seperti apa dok? Jadi untuk kebutuhan vitamin pada pemain itu memang sangat penting. Kenapa? Karena kan kembali lagi olahraga kita kan olahraga fisik, dan bagaimana sih kita cara mempercepat tubuh. Memang sih kalau nggak pakai vitamin pun kondisi tubuh itu ketika kelelahan itu akan balik sendiri. Tapi karena kita kan memang dihajar sama waktu juga dan latihan yang benar-benar intensitas tinggi, mau nggak mau kita juga akan support di mana vitamin apapun itu sebenarnya baik, apapun itu. Kenapa? Karena tubuh itu ibaratnya udah otomatis lah. Ketika ada vitamin apa yang masuk, itu nanti tubuh itu bakal meregulasi lah regulasi dengan sendirinya. Jadi semua vitamin baik untuk pemain, vitamin B kompleks pun, vitamin C, vitamin buat kalsium, atau beberapa vitamin yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini, itu sangat penting. Dan memang dalam olahraga itu vitamin ini termasuk salah satu dari bentuk recovery dari pemain itu sendiri. Yes, emang penting sepenting itu dok ya untuk pemberian vitamin. Jadi meskipun vitamin itu harganya murah, meskipun vitamin itu harganya mahal, sebenarnya juga sama aja dok ya dalam penunjang vitamin. Karena emang pada akhirnya tubuh pun juga meregulasi. Dan kadang juga emang vitamin yang membedakan harga itu kadang karena mereknya. Ada beberapa produk yang memang sudah terkenal perusahaannya. Jadi memang di situ lebih mahal lah harganya ya dok ya. Masalah harga.
untuk masalah harga ini. Untuk masalah manfaat sama aja. Manfaat sama aja. Kita kan kalau ada pemain yang cedera ini, Bu, kadang kan juga mentalnya kena ya dok ya. Ya. Kita juga harus memberikan motivasi kepada mereka. Kira-kira motivasi yang harusnya kita berikan apabila pemain yang ada yang cedera itu motivasi yang bagaimana dok? Oke, jadi kalau memang untuk motivasi kan macam-macam juga ya. Untuk masalah mental dari pemain juga macam-macam. Kenapa? Karena beda usia, mentalnya juga beda ternyata. Saya juga mengalami di tim ini yang muda itu memang sangat rentan. Kenapa? Karena dia mungkin masih berproses. Kalau misalnya yang senior tuh sudah oke. Ketika ada kejadian ini, kita bilangin ini, dia langsung benar-benar Nurut, Dok. rise, Yes. benar-benar kayak udah bangkit lagi. Kalau yang muda ini yang banyak banget yang aspeknya tuh banyak banget yang harus diomongkan, mulai dari hal pribadinya bagaimana, terus penempatan dia itu POV-nya dia di tim itu bagaimana, dari luar bagaimana, itu sangat penting. Kenapa? Karena kita juga di sini dokter kan juga ya kurang lebih sedikit-sedikit bisa lah ya untuk Memberikan motivasi itu sendiri selain psikolog ya dok ya. Selain psikolog dan pelatih sendiri. Pelatih kan juga tugasnya sangat berat juga ya. Kenapa? Karena selain dia strategi juga dia harus memompa motivasi pemain itu sendiri. Seperti itu. Yes. Karena emang yang memegang keseluruhan tim kan sebenarnya pelatih ya dok ya. Ya, Karena memang dia pelatih kepala ya, Pelatih jadi kepala. memegang semuanya. Memang dok yang saya alami juga di tim saya emang untuk penanganan cedera ya dok, ada pemain yang senior dan muda itu emang ada. Kadang beda ya dok ya. Beda. Kalau yang tua, bukan tua dok, maksudnya sudah menginjak usia yang matang lah dok istilahnya. Kalau mereka cedera kita beritahu, kadang tuh mereka restnya cepat dan mereka justru malah nurut ya dok ya dengan apa yang kita katakan. Kalau untuk pemain-pemain yang muda sendiri sebenarnya tidak, bukannya mengecilkan ya dok, cuma kadang memang mereka masih menggebu-gebu. Jadi ketika mereka tidak bermain, mereka pasti ingin caranya ingin bagaimana cara supaya mereka ini cepat sembuh gitu ya dok, cepat balik kondisinya. Dan itu yang harus kita edukasi ke pemain seperti apa, dan kita juga harus mengusahakan juga bagaimana pemain ini bisa bisa lebih cepat sembuhnya gitu dok. Dan itu juga itu pasti bukan masalah sih, itu adalah salah satu problem kita sama antara tim medis, terus staf kepelatihan sama pemain itu sendiri. Jadi memang kalau pemain-pemain yang muda nih, benar kata dokter, dia tuh pengen cepat balik, padahal dari program yang kita sudah berikan atau visio kita berikan itu masih jauh lah dari kata oke, you ready to play. No. Jadi dia masih jauh, tapi dia tuh ngerasa kayak badanku ini udah oke. Ternyata ketika dia coba, misalnya contohnya hamstring deh, tiba-tiba hamstringnya kumat lagi, wah ya itu akhirnya yang kita plan anggap aja 4 minggu bisa jadi lebih nambah 6 minggu gitu dok. Itu. Iya emang kadang gitu dok ya, kena ototnya, nah habis itu mereka ngerasa oke main, kena lagi. Padahal gitu. ketika dia merasa oke pun sebenarnya dari cederanya itu belum 100%. Nah kita sebagai tim medis kan pasti kita juga komunikasi sama pelatih. Nah kalau memang ada yang nggak nurut gitu kan termasuk disiplin ya. Jadi memang itu keputusan pelatih, bagaimana kita yang jelas support ke pemain, bagaimana kita bisa mengembalikan pemain itu secepat mungkin, dan kita juga harus sosialisasi ke pelatih juga kayak coach tunggu dulu, ini memang belum 100%, tapi terkadang ya tadi saya bilang balik ke awal, kalau memang skala nyerinya 3 dan dia punya motivasi tersendiri, dia mentalnya bagus, selesai, cedera itu bakalan hilang, cedera itu bakalan lebih cepat pulihnya, dan mentalnya dengan good mental itu bisa diterapkan di lapangan, bisa jadi good permainan kayak gitu. Yes, ya itu yang mental itu juga pengaruh. Kadang ada pemain yang mentalnya kuat, misal nih di lapangan dok ya, jatuh, terus habis itu mereka langsung bangkit lagi. Padahal kalau kita ngeliat emang benturannya keras, tapi mereka langsung bangkit. Kadang kalau kita ngeliat pemain seperti itu kan juga kayak seneng ya dok ya. Maksudnya mereka secara mental baik juga gitu. Nah ini dok, kita kan udah hampir masuk ke akhir-akhir dari pembicaraan kita ini dok ya. Pembicaraan yang mungkin cukup menarik juga, cukup seru juga untuk kita sharing pengalaman antar kita dok ya, dan juga untuk teman-teman sekalian. Sepertinya satu sesi ini nggak cukup deh kalau kita ngomongin ini kayaknya perlu beberapa sesi ya dok ya, karena memang banyak cerita ketika kita memegang tim itu dok ya. Bagaimana kita memegang teman-teman, dinamikanya juga berbeda-beda dok. Keseruannya beda-beda. Keseruannya kadang kita di dalam tim itu juga udah nyaman kan dok. Kalau udah nyaman kan juga
chemistry itu kan juga akan terbentuk dengan Benar, sendirinya benar. juga gitu. Nah, untuk buat teman-teman ya dok, mungkin ini ada teman-teman yang tertarik dok untuk menjadi dokter tim. Barangkali nanti kedepannya ada yang tertarik untuk menjadi dokter tim. Kira-kira ada nggak dok pesan buat teman-teman yang ingin melanjutkan karir sebagai dokter tim nanti dok? Oke, pesan-pesan saya sih jangan takut untuk melangkah ya, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk tidak sukses gitu. Enggak. Kenapa? Ketika kamu ragu, semua itu akan buyar. Tapi ketika kamu yakin, apapun itu bisa. Sama kayak Mas Alfiano dulu. Pertama kali dia ditawarin ya sama Deltras, ini gimana Mas? Ambil. Saya bilang kenapa? Karena ngerasa kayak kesempatan ini nggak datang 2 kali. Coba dulu. Nanti istilahnya kayak learning by doing. Itu sih yang bisa saya sampaikan Yes. ke calon-calon dokter nih ya, yang lihat ataupun yang berkeinginan untuk kayak, wah ternyata dokter umum ini bisa berkarir juga di tim sepak bola profesional ataupun di tim olahraga yang lain. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena olahraga di Indonesia kan sangat banyak. Ada badminton, ada basket, ada volley. Kalian bisa kok berkontribusi di situ. Kenapa? Karena sekarang di era modern ini sport science itu sangat penting. Seperti itu. Sport science dan Ya. untuk pertimbangan juga untuk tim kan dok. Ya. Jadi untuk menunjang performa tim itu supaya lebih baik seperti apa. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang ingin mendaftar atau ingin konsul-konsul kita mengenai tentang menjadi dokter tim seperti apa, monggo kita open untuk Yes. untuk apa free consultation ya dok istilahnya dok ya. Memang sedikit cerita saya ya waktu sebelum menjadi dokter Deltras juga saya sempat ya konsultasi juga kepada dokter itu kalau ya memang ada lowongan juga dan ada penawaran juga dari Deltras FC seperti apa dan saya juga tanya ke dokter itu kira-kira menjadi tim sepak bola seperti apa dan memang sebenarnya saya pun juga basicnya suka dengan sepak bola ya, dok. Jadi saya juga fans Persebaya, saya akui itu saya juga fansnya Persebaya dan saya juga dulu waktu kecil sebenarnya sering dok melihat Deltras itu dan saya merasa bahwa untuk kerja di sepak bola ini adalah hal yang menjadi kesukaan saya karena memang saya suka nonton bola juga. Jadi untuk kerja di sana sama saja saya bekerja untuk hobi saya dok. Iya benar kan? Dokter ngerasa seperti itu dok? Ya, saya ngerasa itu. Iya. Jadi ketika kita bekerja sesuai passion itu enak. Enak. Jadi seperti itu. Jadi hobi yang bisa menjadi pekerjaan itu dok ya, Yes, yang of course. buat kita akhirnya untuk memilih pekerjaan ini dan memang saya orangnya suka mengambil tantangan juga dok. Jadi akhirnya saya ambil tantangan itu dan memang learning by doing that seperti yang katakan dokter Igudo tadi ya. Nah, lama-lama kita kan juga akan terbiasa dengan pace-nya bagaimana, lalu kondisi timnya bagaimana dan tata cara penanganan pemain-pemain ini juga seperti apa ya dok ya. benar. Gitu. Lalu ada lagi dok, tambahan lagi mungkin untuk teman-teman? Mungkin itu aja sih. Jadi kalian jangan ragu intinya dan learning by doing. Yes. Dan nggak ada ceritanya kita itu dokter itu malu-malu, takut tuh nggak ada. Harus percaya, harus yakin seperti itu. Yes, itu adalah pesan yang sangat penting ya dari Dokter Rido dan dari diskusi yang kita sampaikan tadi juga bagi teman-teman yang ingin untuk melanjutkan karirnya apapun itu, tidak harus dokter tim, jangan ragu untuk melangkah. Ketika itu sudah teman-teman ambil, maka ambillah karena memang itu adalah bisa jadi itu adalah ketentuan juga, ketentuan dari Tuhan yang paling terbaik untuk kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin podcast ini akan segera kita tutup ya dok ya. Terima kasih atas Terima kasih. kedatangannya dokter di podcast pada hari ini dan sharing-sharing yang mungkin sangat berharga juga, Ya. menambah insight juga ini dok buat saya yang masih belajar ke dokter Rido ya dok. Baik. Terima kasih juga udah diundang di kesempatan ini ya. Kan memang kami berdua juga alumnus dari UNER ya. Benar. Terima kasih juga. Tanpa UNER kita pun gak mungkin jadi kayak gini. Yes. Intinya seperti itu. Ya. Terima Pertama kasih. UNER. Terima kasih untuk FK UNER yang telah mengundang kami di sini, mengundang saya sebagai moderator dan juga Dr. Rido juga sebagai narasumber kita pada hari ini. Intinya kita juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena banyak ilmu juga yang kita dapat di UNER yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang dokter. Baik, demikian podcast hari ini di acara Dokter UNER TV. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.